Baik, kita akan masuk ke contoh soal yang terakhir, contoh soal yang kelima. Nah, misalkan Ibu punya soal di sini, bentuknya tentukan penyelesaian dari persamaan 3 tan X sama dengan 5 sin X. Untuk nilai X-nya itu berada pada rentang 0 derajat ya, sampai dengan 360 derajat. Nah, caranya seperti apa? Ingat kalau misalkan ada dua fungsi trigonometri yang berbeda, gimana caranya salah satunya itu kalau bisa ubah menjadi salah satunya yang lain gitu. Kayak contoh yang nomor 4 tadi kan kita punya ada secant kuadrat X dan juga ada tan X. Nah, kita bisa pilih salah satu. Jadi gimana caranya kita ubah si tan kuadrat X nya berubah menjadi secant kuadrat X. Nah, kalau ini kira-kira mana yang bisa Ibu ubah? Si tan X nya ya bisa Ibu ubah menjadi apa? Ingat kalau dalam identitas trigonometri tan X itu rumusnya adalah sin X dibagi dengan cos X. Ya udah, kita substitusikan saja. Kita ganti nilai tan X ini dengan sin X per cos X. Ingat dalam kurung ya. 3 dikali sin X per cos X akan sama dengan 5 sin X. Setelah itu, karena ini pembagian ya, cos X-nya bisa Ibu pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi kalau pembagian dipindah ruaskan maka menjadi perkalian ya. Sin X sama dengan 5 sin X dikali cos X. Setelah itu, yang bagian sebelah kanan ini Ibu pindah lagi ke sebelah kiri. Jadi biar menjadi pengurangan nih, biar sin X sama sin X ini gabung loh ke sebelah kiri gitu. Jadi biar lebih mudah. Jadi 3 sin X dikurang, ingat ini kan positif, pindah ruas ke sebelah kiri jadi negatif, dikurang 5 sin X dikali cos X. Ini bukan kurang ya, dikali. Sama dengan 0. Mana nih kira-kira ada tidak fungsi trigonometri yang sama? Ada ya, sama-sama ada sin X di sini. Karena dia sama-sama punya sin X-nya bisa Ibu keluarkan atau Ibu faktorkan. Jadi kalau Ibu keluarin jadinya sin X dikali berapa nih? 3 dikurang yang sebelah kanan 5 cos X sama dengan 0. Nah, sekarang baru kita buat menjadi sin X-nya bisa sama dengan 0 atau 3 dikurang 5 cos X-nya sama dengan 0. Kenapa sih Bu kayak gini? Jadi kan kalau misalkan ya Ibu misalin sin X-nya itu A dikali dengan yang sebelah kanan itu B. Katanya A dikali B-nya itu sama dengan 0. Berarti kan kita punya dua kemungkinan. Bilangan apa sih kalau yang dikalikan dengan suatu bilangan hasilnya sama dengan 0? Pasti salah satu bilangan ya kan? Kalau enggak A-nya yang 0 atau kalau enggak B-nya yang 0 gitu. Jadi kita punya dua kemungkinan. Maka kemungkinan yang pertama sin X-nya yang sama dengan 0 atau 3 dikurang 5 cos X yang sama dengan 0. Nah, kalau udah itu ada nggak yang bisa Ibu pindah ruas? Nah, yang ini bisa nih, yang 3 dikurang 5 cos X. Jadinya kan 3 sama dengan 5 cos X atau cos X-nya sama dengan 3 dibagi 5. Nilai 3 per 5 itu berapa sih? Nilai 3 per 5 itu adalah 0,6. Nah, berarti baru setelah ini kita tentukan masing-masing alfanya ya. Yang pertama, sin X-nya itu alfanya berapa sih? Yang hasilnya 0. Dan yang kedua, cos X-nya alfanya nanti kita dapat berapa nih? Yang hasilnya 0,6. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama dulu. Kita ambil dulu yang sin X-nya sama dengan 0. Oke, untuk yang pertama kita ambil sin X-nya sama dengan 0. Ingat, kalau sudah seperti ini maka kita harus ubah ke bentuk apa? Sin X-nya sama dengan sin alfa. Berarti kita harus cari nilai alfanya yang menghasilkan 0. Berarti sin berapa derajat sih yang hasilnya 0? Ayo coba diingat-ingat lagi. Kalau sin itu kan mulainya dari kecil ke besar ya. Maka yang hasilnya 0 adalah sin 0 derajat.
Ya udah deh, berarti kalau gini kita dapat nilai alfanya adalah 0 derajat. Kalau udah dapat nilai alfanya 0 derajat, berarti kita bisa pakai rumus sinus ya. Rumus sinus kan ada dua. Ayo apa? Untuk rumus sin x, nilai x-nya ada dua. Yang pertama adalah x-nya sama dengan alfa ditambah k kali 360 derajat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah nilai x-nya sama dengan 180 derajat min alfa ditambah k dikali 360 derajat. Oke, sekarang kita pakai rumus yang pertama dulu nih. Rumus yang pertama kita substitusikan ya. X-nya sama dengan alfanya kan 0 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Untuk nilai k sama dengan 0, maka hasil x-nya berapa? X-nya sama dengan 0 ditambah 0. Udah deh, hasilnya 0 derajat. Lalu untuk nilai k sama dengan 1, maka hasilnya berapa? X-nya sama dengan 0 derajat ditambah ini 0 derajat ya. K-nya kan 1 dikali 360 derajat, maka hasilnya 360 derajat. Ini untuk rumus yang pertama. Lalu untuk rumus yang kedua kita punya apa? Nilai X-nya kan sama dengan 180 derajat min alfa ditambah K kali 360 derajat. Maka nilai X-nya sama dengan 180 derajat dikurang alfanya kan 0. Berarti tetap ya 180 derajat kurang 0 dan 180 derajat. Ditambah K dikali 360 derajat. Yuk kita masukin untuk K-nya sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 180 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Ya 0 ya. Hasilnya sama dengan 180 derajat. Lalu untuk K-nya sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 180 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Wah, ini lebih nih. Ini hasilnya pasti tidak memenuhi. Maka ini belum semuanya ya. Kita baru dapetin sin X. Masih ada yang kedua. Masih ada cos X sama dengan 0,6. Nah, nanti kita masuk ke video selanjutnya untuk pembahasan nomor 5 part 2 ya. Tapi dari sini kita udah dapat nih HP-nya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah 0 derajat. Selanjutnya adalah 180 derajat. Dan terakhir 360 derajat. Oke, masuk ke part kedua. Soal nomor 5.